Saya ingin berbagi satu penginderaan saya mengenai satu hal yang bagi saya dapat menghancurkan komunitas, dapat menghancurkan persekutuan, dapat menghancurkan organisasi, bahkan dapat menghancurkan gereja. Saya berangkat dari kisah dalam Injil mengenai Yesus yang menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Lalu orang-orang Farisi diceritakan dalam Injil itu mengamat-amati Yesus, apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat itu atau tidak. Yesus marah dengan kedegilan hati mereka, karena mereka bertahan pada status quo, pada ego, daripada membuka mata terhadap fakta bahwa ada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, saudara-saudari, banyak orang yang tidak mampu melihat sesamanya atau melihat orang lain itu secara seimbang. Ya, tendensinya selalu melihat keburukan terus. Ada banyak yang demikian. Memangnya ada orang yang sejak lahir akan 100% benar terus di mata kita? Bahkan orang tua kita sendiri pun tidak. Kita hidup dalam dunia yang terlalu banyak aturan, kita hidup dalam dunia yang terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak pikiran, dan terlalu banyak perasaan. Dan tidak semua orang dapat menyenangkan kita, ini perlu untuk kita sadari. Tidak semua orang dapat menyenangkan kita, dan kita pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita harus punya pemahaman ini. Kita tidak mungkin menuntut orang harus selalu menata kata, menata pikirannya untuk kita. Kalau kita menghakimi orang selalu dari setiap kata dan spontanitasnya, lalu nanti dengan siapa kita akan bisa bekerja? Dengan siapa kita akan bisa berelasi? Tidak ada orang yang akan cukup sempurna bagi diri kita. Artinya kalau semua kata, kedipan, gerak tubuh harus dibawa baper, anak modern bilang demikian, anak zaman now bilang sedikit-sedikit baper, itu yang bermasalah siapa sebenarnya? Orang itu atau diri kita. Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak boleh mengkritik pemikiran orang, kita tidak boleh mengkritik kebijakan orang, perkataan atau perbuatan orang lain. Bukan demikian. Kita memang perlu kritis terhadap situasi sosial, kita juga perlu kritis terhadap individu dengan siapa kita berkomunikasi atau dengan siapa kita berada. Kita tidak boleh menutup mata, kita tidak boleh cuek. Tetapi yang mau saya katakan adalah kritik atau kebenaran yang mungkin sedang kita perjuangkan itu bisa kehilangan makna jika kendaraan yang kita pakai untuk memperjuangkan kebenaran itu adalah perasaan kita, adalah ego kita. Banyak dari kita dalam berkata-kata, dalam bertindak, ataupun memutuskan sesuatu itu dikendalikan oleh spontanitas, itu banyak. Dikendalikan oleh kebiasaan dalam keluarganya, dikendalikan oleh di mana dia berada, lingkungannya, oleh keyakinan agamanya atau kepercayaannya. Maka kita harus melihat itu. Kita harus mengerti konteks itu. Kita harus memahami situasi itu. Melihat, mengerti, dan memahami adalah langkah awal sehingga kita tidak selalu mengukur orang lain melulu menggunakan standar kita. Karena siapa yang bisa memutuskan bahwa standar kita itulah yang murni benar? Sebab standar kita pun dipengaruhi oleh latar belakang dari diri kita sendiri. Jangkauan penglihatan kita pun terbatas. Kita melihat apa yang kita lihat. Selebihnya, kita seringkali berasumsi, praduga, berfantasi. Karena itu kritik atau perjuangan kebenaran harus terbebas dari unsur-unsur perasaan seperti ketidaksukaan, kebencian, sakit hati, dendam, ingin mempermalukan orang lain, dan lain sebagainya. Harus murni dan bebas dari hal-hal demikian. Kritik atau perjuangan kebenaran kita harus terfokus pada apa yang memang terlihat salah dan keliru. Di luar itu asumsi. Jangan berasumsi atau berprasangka saat mengkritik atau memperjuangkan yang benar. Lihat faktanya, utarakan fakta itu, lalu olah dan evaluasilah fakta itu.
Sebaliknya, jika kita berangkat dari asumsi-asumsi dan mengadili orang berdasarkan perasaan kita, maka siapa yang akan bisa bekerja sama dengan kita? Tidak ada. Siapa yang akan sungguh memuaskan kita? Tidak ada. Siapa yang bakal selalu cocok dengan kita di sepanjang waktu? Tidak ada. Maaf saudara-saudari yang terkasih, banyak dari kita, termasuk saya, masih seperti ini. Ya. Mohon maaf, ini penyakit batin sebenarnya. Dengan level yang berbeda-beda. Ini penyakit batin. Kalau tidak disadari dan diolah, ini bisa menghancurkan diri kita sendiri, bahkan bisa menghancurkan rumah tangga, keluarga, persekutuan, organisasi, bahkan menghancurkan gereja. Sebab semua akan terlihat tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Dalam kacamata orang yang selalu mengukur segalanya dengan perasaannya, itu cenderung akan gampang mempersalahkan, akan gampang menghakimi, dan akan gampang menilai orang secara negatif. Bahkan di hadapan kebaikan pun, kita masih mencurigai dan mencari-cari alasannya. Oh, dia buat itu karena dia cari muka. Dia buat itu karena ada maksudnya, ada inginnya, ada kemauannya, ada kepentingannya. Itu yang seringkali muncul dalam diri orang yang terjebak dengan perasaannya sendiri. Contohnya yang dikisahkan dalam Injil mengenai orang-orang Farisi yang mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang tidak lagi mampu melihat secara objektif apa itu kebaikan. Ini persoalan. Tetapi, orang melihat secara subjektif apa itu kebenaran. Subjektif sekali. Artinya, orang seperti itu hanya mengukur kebaikan dan kebenaran sejauh itu sesuai dengan dirinya. Sejauh itu sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan dia punya selera. Sesuai dengan pemahamannya. Kalau seperti ini persoalannya, kitalah yang disebut sebagai orang-orang Farisi modern. Kita seringkali tidak suka dengan orang Farisi ketika Injil dibacakan dan tercipta mindset untuk mempersalahkan orang Farisi. Padahal seringkali kita memainkan peranan sebagai orang Farisi yang real, yang nyata di dalam keseharian kita. Karena itu saudara-saudari, ada dua hal yang mau saya angkat dan mari kita renungkan bersama. Yang pertama, mari kita fokus kepada apa yang hendak kita persembahkan. Sekali lagi, fokuslah pada apa yang hendak kita persembahkan. Contohnya begini, dalam pelayanan gereja misalnya. Ya, kalau kita merasa tidak dihargai, kalau kita merasa tidak dipahami, kalau kita merasa dianggap nomor 2, dianggap bukan siapa-siapa, saya mau katakan ini, fokuslah pada pelayananmu, titik. Memang terasa berat melayani dalam kepahitan, itu menyakitkan, tetapi cobalah. Fokuslah pada pelayananmu, titik. Karena kalau kita sungguh melayani, maka pelayanan kita ini untuk siapa sebenarnya? Untuk Tuhan. Itu jawabannya. Biarkan Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan punya segudang cara, segudang rencana untuk mengangkat kita. Bahkan kematian pun tidak menghalangi Tuhan untuk mengangkat kita. Jangan mendesak proses. Jangan mempercepat proses dengan cara kita. Jangan mendesak situasi untuk mengangkat kita. Kalau kita merasa tidak dihargai, kalau kita merasa disalah mengerti oleh orang lain, dalam pelayanan di gereja, dalam pengabdian kita misalnya, kita mesti mengatakan, fokus saya adalah pelayanan untuk Tuhan. Saya mau berelasi dengan Tuhan melalui pelayanan ini. Pengakuan dari orang lain, reward atau imbalan, itu bukan fokus saya. Saya mau melayani Tuhan, bukan menyenangkan kamu. Ini. Kalau seperti ini, saudara-saudari, maka rasa sakit kita, sakit hati kita, kerugian dan pengorbanan kita, itu akan menjadi persembahan kita di hadapan Tuhan. Pelayanan kita akan semakin terasa berarti karena ada unsur pengorbanan kita di dalamnya. Kalau semuanya harus pas,
harus sesuai dengan kemauan, selera kita. Lalu apa maknanya ketika kita disebut melayani? Pelayanan yang di dalamnya tidak ada unsur salib atau pengorbanan, itu pekerjaan, bukan pelayanan. Dan perlu untuk selalu diimani, dihayati bahwa Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari orang yang berseru kepadanya dalam kebenaran. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan menyangkut tema ini adalah jangan cepat percaya dengan perasaan. Ini penting, saudara-saudari. Perasaan yang kita miliki itu akumulasi dari luka-luka batin kita. Ya. Itu akumulasi dari trauma, stres, dari masa lalu kita yang mungkin negatif, kelam. Bahkan juga muncul dari kelemahan daya pemahaman atau kelemahan daya pikir kita. Perasaan kita akumulasi dari itu semua. Jangan mudah menuruti perasaan. Perasaan kita selalu perlu untuk dicek kembali dalam suasana ketenangan. Contohnya, orang yang tersenyum di hadapan kita misalnya. Kita bisa merasa senang karena kita berpikir dia suka kita, karena dia tersenyum. Tetapi kita juga bisa merasa marah karena berpikir dia menghina kita dengan senyuman itu. Ini, karena itu entahlah Anda setuju atau tidak, tetapi dalam pemahaman saya, jangan cepat percaya dengan penginderaan yang menggunakan perasaan. Bahasa sekarang, anak-anak muda zaman sekarang bilang, jangan cepat baper. Perasaan itu reaksi spontan dari dalam diri kita yang muncul karena berbagai latar belakang tadi yang saya ungkapkan. Kesimpulan yang diambil berdasarkan perasaan tidak selalu benar. Ini, lebih banyak kelirunya. Masalahnya adalah kebanyakan kita sudah terlatih dan terlalu sering membiasakan diri menggunakan perasaan untuk menilai dan mengukur sesuatu, termasuk mengukur orang lain. Bahkan mengambil kesimpulan, memutuskan sesuatu berdasarkan perasaan. Kita sudah terbiasa dan bahkan terlatih untuk ini. Akibatnya, kita tidak lagi mampu membedakan mana asumsi dan mana fakta. Konflik tidak bisa terhindarkan ketika kita memperjuangkan apa yang muncul dari dalam perasaan kita. Contohnya tadi tentang orang yang tersenyum. Orang yang tersenyum itu mengatakan bahwa dia memang tersenyum tapi bukan mengejek. Sedangkan menurut kita, dia berbohong. Sebab menurut kita senyuman itu adalah senyuman mengejek. Perdebatan seperti ini tidak akan pernah selesai. Karena ukurannya tidak jelas. Syukur kalau hal ini terjadi terhadap orang yang sedikit lebih dewasa, yang mampu menahan egonya. Tetapi kalau ketemu dengan orang pada level yang sama, pertempuran pasti terjadi. Luka baru terjadi lagi. Kehancuran menjadi akhir dari semuanya, dan setan bertepuk tangan, bersorak senang. Nah, saudara-saudari, Anda bisa melanjutkan ulasan ini dengan penginderaan yang lebih detail, lebih tajam. Mungkin Anda bisa mengkoreksi pemikiran saya atau ulasan ini. Anda bisa berbagi pengalaman dalam kolom komentar, supaya kita bisa sama-sama belajar. Poinnya bagi saya adalah, mari bersikap seperti Kristus. Dia melayani kepentingan Bapa. Dia melayani kepentingan Bapa. Dia berkhotbah, berkeliling, menyembuhkan, mengkritik, dan lain sebagainya, bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menjalankan misi yang diembannya dari Bapa. Fokusnya Allah, bukan diri sendiri dan bukan orang lain. Fokusnya Tuhan. Bapa atau Allah itu tahu kapan waktu dan tempat di mana Ia akan memuliakan atau mengangkat anaknya. Ini perlu dicatat, saudara-saudari, rekan-rekan sekalian. Bapa di surga itu tahu kapan waktu dan tempat di mana Ia akan memuliakan dan mengangkat kita, anaknya. Jangan ragukan itu. Kita tidak perlu mendesak atau memaksa situasi untuk mengangkat kita. Tidak perlu. Orang Kristen mestinya tidak perlu itu.
Fokuslah pada pelayanan dan persembahan diri kita. Selanjutnya, percaya Bapa itu tidak menutup mata terhadap pelayanan dan pengorbanan kita. Tentang bahwa manusia itu tidak ada sosok yang sungguh menampilkan diri zero failure, tidak ada. Jadi manusia itu tidak ada yang zero failure. Manusia itu siapapun dia punya histori. Maka kalau kalau saya berbicara tentang pengalaman terluka, itu kita tidak pernah boleh terlepas dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi betul pas itu sudah berlalu, tetapi yang berlalu itu tetap mempengaruhi diri kita di saat ini, dan untuk membuat keputusan di masa datang. Maka di sini pentingnya sebuah kesadaran. Jadi kalau banyak juga sekarang ini saya lihat banyak para imam yang membahas tentang luka batin ini gitu. Saya mungkin takut ada kecenderungan nanti umat berpikir, kok pastor ini sepertinya cari-cari masalah ya, seperti cari-cari masalah dan cari-cari kesalahan. Bukan. Kita bukan dalam kerangka mencari-cari masalah dan mencari-cari kesalahan. Kita mencoba di sini untuk sadar bahwa di dalam diri kita mempunyai sebuah kenyataan yang tidak pernah bisa kita hindari, yaitu apa? Bahwa ada masa lalu yang kalau kita tidak sadari, karena itu ada di bawah sadar, begitu saja akan tercuat di dalam tindakan dan pilihan hidup kita. Jadi inilah yang perlu kita sadari. Jadi saya mengajak Bapak Ibu bukan dalam kerangka untuk mencari-cari kesalahan, bukan. Tetapi dalam kerangka menyadari, kenapa sih saya kok jadi seperti ini? Gitu. Jadi kan kalau orang itu kan harus selalu mempunyai daya reflektif, gitu ya. Daya refleksi. Daya refleksi kita untuk melihat ada sesuatukah dalam hidup saya yang membuat batin saya tidak damai? Ada sesuatukah yang membuat saya kok kalau berelasi tuh orang selalu menjauh dari diri saya? Kok saya tuh kalau ketemu orang selalu tidak merasa nyaman? Kok kalau ketemu orang tuh saya selalu langsung membuat benteng, langsung membuat pertahanan, langsung saya selalu ngomong, saya nggak percaya gitu. Atau saya adalah pribadi yang penuh dengan dan diatur oleh kegelisahan, ketakutan yang berlebihan. Jadi ketakutan dan kegelisahan yang berlebihan ini pun adalah sinyal-sinyal, tanda-tanda yang harus kita menjadi aware, waspada, supaya kita makin mengerti diri kita. Jadi di sini kesadaran ini membuat saya akhirnya tahu apa yang bisa saya kontrol, mana yang bisa saya rubah dalam diri saya, mana yang akhirnya yang membuat tidak damai ini saya terima, dan akhirnya saya coba untuk how to adjust, gitu ya. Bagaimana mengadjustnya? Sadar, waspada. Tiada pernah ada orang yang bisa jalan sendirian. Dan tadi dikatakan, tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku. Maka rupanya kita bisa menjadi pribadi yang menyembuhkan. Kalau lihat buku Henry Nouwen, ini yang saya coba lihat sebagai dasar permenungan juga. Pribadi yang bisa menyembuhkan adalah pribadi yang tetap mencari kekuatan di dalam Tuhan. Nggak bisa lagi. Gitu. Hanya the power of prayer, the power from God, it make me strong. Gitu ya.
Jadi itu yang membuat saya bisa menghadapi luka, menghadapi ketakutan. Kita bisa lihat, telusuri bahwa pengalaman-pengalaman keretakan, saya coba menghindari kata-kata yang selalu luka batin gitu ya. Saya mau mengatakan keretakan dalam kitab suci itu memang sudah sejak awal ada dikisahkan dalam kitab suci. Lihat bagaimana Adam waktu ditanya oleh Tuhan, Adam secara spontan manusiawi mempersalahkan Hawa. Wanita yang diberikan kepadaku, dia yang membuat aku jatuh dalam dosa. Bahkan juga keturunannya Kain, waktu lihat adiknya Habel, dia iri karena persembahannya diterima oleh Tuhan. Seolah-olah Habel langsung berpikir bahwa Kain berpikir bahwa persembahan dia tidak diterima, seolah-olah gitu. Bagaimana Sarah pun sungguh takut bahwa nanti anaknya Hagar, budak dari Abraham, akan menjadi keturunan dan meneruskan garis keturunan Abraham. Lihat di sini, sungguh sejak perjanjian lama dipenuhi oleh sebuah manusia, oleh sebuah kelemahannya. Rasa iri, rasa takut, rasa dengki. Jadi ini tuh seolah-olah sudah menjadi kelemahan nenek moyang gitu ya. Kelemahan nenek moyang kita. Karena itu kita harus menyadari bahwa ini memang ada di dalam diri siapapun gitu. Dalam diri Anda, dalam diri saya, even di dalam diri orang-orang kudus pun seperti itu. Jadi orang-orang kudus itu mengapa mereka menjadi kudus? Bukan karena mereka zero failure, bukan. Karena mereka adalah orang-orang yang peka. Mereka adalah orang-orang yang sungguh mau hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau orang sampai pada titik hidup mau lebih berkenan pada Tuhan, sensitivitas dia kepada dosa, kepada kesalahan makin kuat. Nah, ini pun ada di dalam perjanjian baru. Bahkan dalam perjanjian baru, Yesus lebih menegaskan bagaimana tentang perceraian gitu ya. Waktu apakah orang Farisi dan Saduki itu bertanya, apakah diperbolehkan menceraikan gitu. Musa itu menulis surat cerai bukan karena dia memperbolehkan, tapi karena ketegaran hatimu, ya. Jadi kalau tadi dikatakan kan kesalahannya bahwa orang-orang itu terlalu punya ketakutan, punya rasa iri hati, lalu punya rasa kecemasan. Yesus berkata ketegaran hati. Ini yang menarik. Jadi orang tegar hati itu adalah orang yang membatukan hati dia. Dia sudah tidak mau merasakan lagi. Maka kalau dalam retret itu saya dengan anak-anak SMA atau retret-retret keluarga, ada beberapa orang yang menolak, rejection. Menolaknya dengan berkata, saya sih merasa tidak punya luka itu Romo. Saya merasa I am fine, I'm okay gitu. Fine aja tuh gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah penolakan, rejection. Karena apa? Karena pada saat orang harus terbuka, jujur kepada masa lalu yang menyakitkan, itu kan menakutkan sesungguhnya. Jadi sebenarnya orang kalau mau berbicara dan mau mengotak-ngatik masa lalu, itu seringkali membuat tidak nyaman. Orang itu selalu berkata, nggak enak, nggak mau. Nah ini, banyak orang yang tidak mau masuk ke pengalaman masa lalu. Karena apa? Dia tidak mau sedih lagi. Dia tidak mau jengkel lagi. Dia tidak mau mengalami perasaan yang membuat dia tidak nyaman lagi. Jadi, ini salah satu ya Bapak Ibu, salah satu daya ukur apakah
isu ini gitu, pengalaman ini masih menyakitkan atau tidak adalah dengan keberanian saya menghadapi masa lalu atau tidak. Jadi kalau saya merasa masih tidak nyaman, masih emosi saya masih tinggi, tension masih tinggi, berarti itu pengalaman itu masih membuat kesakitan, masih membawa kepahitan bagi saya. Dan selalu kita harus sadar, selalu kita harus jujur bahwa tidak pernah ada orang yang tidak punya pengalaman keretakan dalam batin dia. Nah, keretakan itu di saat-saat ini bisa terjadi kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana secara biblis keretakan itu terjadi. Yesus berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang, anak sulung, anak bungsu pertama-tama menolak cinta bapaknya, dia pergi. Jadi tentunya ada sebuah rasa kecewa, ada sebuah sakit dari bapaknya ini. Bagaimana sikap anaknya yang menolak bapaknya, tidak mau berada dekat bapaknya. Hanya bagaimana akhirnya dia kembali lagi dan bapaknya berdamai gitu ya. Dan kita bisa lihat bahwa perdamaian itu bukan menunggu gitu ya. Berdamai itu seperti bapaknya lari menyongsong anak itu. Namun tetap peristiwa yang indah ini pun, peristiwa yang baik seperti ini pun, peristiwa yang penuh rahmat seperti ini pun dilihat dari seseorang yang terluka menyakitkan. Jadi gue yang gak kemana-mana, gue yang gak salah, gue yang baik-baik, kok harus menerima bahwa orang yang kurang ajar ini masih diterima gitu. Ini kan nggak seneng gitu. Ini juga yang membuat kita kadang-kadang jengkel kepada Tuhan gitu, marah kepada Tuhan. Kenapa sih orang-orang yang baik yang kena COVID gitu ya? Kalau Tuhan itu mohon maaf ya Tuhan, maaf saya bukan ngajarin Tuhan gitu. Tuh ini juga keluar dari otak saya yang jahat ini gitu. Kenapa Tuhan ini nggak milih orang-orang yang kadrun, yang jahat-jahat itu gitu, bunuhin mereka gitu, kena COVID mereka gitu, yang baik-baik, yang cinta damai, yang cinta kemanusiaan itu biar rawat mereka. Tapi apa yang terjadi? Tidak, rupanya tidak pilih-pilih gitu ya. Semua dibabat habis gitu. Jadi lihat di sini seringkali juga kita tidak pernah bisa mengatur bahwa kebaikan pun belum tentu diterima sebagai sebuah kebaikan. Ini yang harus kita waspadai, selalu kita sadari di dalam kehidupan bersama sesama gitu. Maria dan Marta pun sama. Dua-duanya baik gitu ya. Marta melayani, Maria mendengarkan, duduk mendengarkan. Tapi akhirnya Martanya menjadi jengkel karena dia sibuk sendiri. Dan itu diungkapkan kepada Yesus, rasa iri. Di sini akumulasi perasaan yang bertimbun. Nanti saya akan perlihatkan luka itu meledaknya di mana gitu. Dan ini adalah tendensi yang sering muncul. Saya pun menghadapi peristiwa-peristiwa ini di dalam rumah retret. Bahwa luka itu bisa ditanam sejak kecil. Sejak di dalam kandungan. Jadi kita harus menyadari bahwa janin di dalam kandungan bukanlah janin yang tidak bisa merasakan apa yang dipikirkan, yang dirasakan oleh orang tuanya. Jadi rejection, penentangan ini bisa terjadi. Contoh yang kadang saya hadapi adalah seorang anak yang lahir dengan ketidaknyamanan tentang pribadi dia. Dia dilahirkan sebagai seorang wanita, tetapi dia merasa kok kepriaannya begitu kuat dalam diri dia. Bahkan dia ingin menunjukkan kepada orang tuanya bahwa saya ini pria, bahwa saya ini mampu gitu ya. Dan akhirnya setelah ditelusuri di dalam sejarah kehidupan, benar sekali bahwa mamanya ini begitu menginginkan bahwa bayi yang dikandung ini adalah laki-laki.
Dan akhirnya pada saat dia mendengar bahwa bayi yang dikandung ini perempuan, ada sebuah benih kekecewaan yang tanpa sadar dan tidak sengaja, tentunya tidak sengaja, ini menetes ke dalam batin anak itu, ke dalam batin anak ini. Tentunya nanti Anda akan bertanya bagaimana membereskannya, seperti apa dan seterusnya gitu ya. Kalau ini terjadi. Tapi saya belum sampai ke sana. Kita sedang berbicara bahwa lihat bahwa luka itu bisa terjadi sejak dia di dalam bayi dalam kandungan. Maka kalau orang Jawa itu selalu mengatakan kepada ibu mamanya, kepada anaknya yang sedang hamil, kamu itu sedang hamil, jangan berpikir macem-macem gitu ya. Maka ada orang juga gitu kalau hamil gitu mirip, lalu si anaknya ini mirip mirip omnya. Gue tuh bener, kamu tuh mirip om kamu karena waktu kamu tuh saya benci banget, mama tuh benci banget dengan om kamu. Keluar kok wajahnya menjadi mirip om kamu gitu. Lalu anaknya berkata, kalau gitu saya ditabokin terus yang makan, mama benci dengan aku gitu ya. Jadi lihat di sini bahwa saya tidak bisa dimengerti. That is the amazing of life gitu ya. Ini kok bisa kayak gitu ya. Bahwa memang ada sesuatu kekuatan bawah sadar, ini yang disebut sebagai kekuatan bawah sadar, yang tanpa kita bisa bukan tanpa bisa kita kontrol, tanpa dikontrol meledak begitu saja. Tentu anak yang dibesarkan tanpa perhatian orang tua gitu, anak yang dititipkan, sungguh saya suka sedih. Banyak sekali di rumah retret yang saya dengarkan bahwa anak-anak merasa bahwa dia tidak dikehendaki, bahwa dia adalah anak yang ditolak pada saat dia sadar waktu kecil dia dititipkan kepada kakek neneknya. Jadi kakek neneknya yang membesarkan dia. Dan dia bertanya kepada saya, Romo, saya itu lebih sayang kepada kakek nenek. Bahkan saya itu lebih merasa bahwa ini orang tua saya. Sedangkan saya tahu bahwa orang tua saya adalah yang itu gitu. Dan perasaan ini kepada mereka beda banget dengan perasaan kepada kakek nenek. Apakah saya salah? Saya tidak terlalu merasa sayang kepada orang tua saya. Sesayang saya kepada kakek nenek. Ya enggak salah kata saya gitu. Karena histori yang membuat dan mencetak dan merangkai kehidupan engkau seperti itu. Jadi di sini kita bisa menyadari bahwa histori ini sekali lagi tanpa sadar mempengaruhi pribadi kita saat ini. Ini yang ingin saya paparkan dalam kerangka luka batin ini. Saya nanti jangan terlalu banyak ngomong supaya kita bisa tanya jawab juga ya. Maka kalau kita berbicara tentang kepahitan, luka, itu saya boleh katakan bahwa luka itu bisa meninggalkan 3 perasaan. Pertama, perasaan tidak disukai. Kedua, perasaan tidak dihargai. Dan ketiga adalah perasaan ditolak. Jadi perasaan tidak disukai. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh mengatakan bahwa manusia itu kan 3 in 1, disebutnya makhluk 3 in 1. Terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Gitu ya. Tubuh ini yang kita bisa pegang, daging. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak itu jiwa. Sedangkan roh itu adalah daya di mana kita punya rasa kedekatan dengan Sang Pencipta. Itu roh. Jadi ada rasa di mana kita haus bertemu dengan Allah, haus ada sosok yang melindungi saya, mendampingi saya. Itu roh dalam diri kita. Dan roh ini ditanamkan oleh Tuhan di dalam setiap pribadi manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang luka batin, yang terluka itu apa? Jiwanya. Maka orang sakit jiwa
adalah orang yang tidak beres jiwanya gitu. Orang sakit jiwa mau sedih mau apa dia ketawa gitu ya gitu. Kita mau teriakin kepada dia, gila lu, gila lu. Nggak akan, dia nggak akan tersinggung. Dia sakit hati nggak akan. Dia datang kepada pastor, pastor saya sakit hati gitu ya. Kenapa ada orang yang meneriakin saya gila? Kamu gila nggak? Gila. Ya sudah gitu ya. Jadi kalau orang gila itu tidak akan pernah sakit hati. Kenapa sampai seperti itu? Mungkin karena saking terlalu parahnya gitu ya. Karena terlalu parahnya ini sudah di medan psikologi ya, silakan para psikolog yang mengerti. Saya hanya ingin mengupas sedikit saja. Saya tidak terlalu mendalam taunya. Jadi bagaimana pada saat orang merasa tidak disukai, itu adalah orang merasa perasaannya. Jadi perasaannya yang terkena pada saat orang tidak merasa disukai. Itu perasaannya. Sedangkan orang merasa tidak dihargai, itu adalah pikirannya. Jadi dia selalu ngomong, udahlah, enggak lah, kamu salah lah, nggak bener lah kamu ngomong gitu. Jadi pada saat dia memberi pendapat, selalu tidak pernah didengarkan. Maka tidak aneh kalau ada anak-anak tertentu pada saat ditanya, mau apa? Terserah mama aja, terserah. Nah, ini berarti anak ini tidak mau berpendapat karena dia sudah merasa bahwa saya tidak dihargai. Mau ngomong apapun dikacangin lah gitu ya. Sedangkan rasa ditolak itu karena apa? Karena kehendaknya, keinginannya. Gitu. Pada saat dia mengungkapkan kehendaknya, keinginannya, dia merasa bahwa keinginannya tidak pernah bisa diwujudkan, direalisasikan. Jadi ini bisa muncul tiga daya jiwa, pikiran, perasaan, dan keinginan. Ini bisa dipatahkan, ini bisa dilukai. Maka kalau ada orang yang perasaannya terluka dan terus ditimbun di dalam batin dia, jangan pernah berpikir bahwa itu semua hilang begitu saja. Enggak, nanti saya akan perlihatkan kemana luka itu perginya. Jadi akibatnya kalau pikiran, perasaan, dan kehendak, keinginan itu terluka, orang itu akan menjadi tawar hati. Itu yang Yesus tadi katakan gitu ya. Karena ketegaran hatimu gitu ya. Ketawar hati juga sama. Orang yang tegar, tidak punya lagi rasa hormat terhadap dirinya, hidupnya, sesama, orang tua, termasuk juga orang ini tidak punya lagi rasa religiositas. Dia sudah tidak lagi, kalau orang yang tawar hati sudah tidak peduli lagi pada kata-kata orang lain. Dia sudah tidak peduli lagi kepada pendapat orang lain. Dia sudah tidak percaya. Jadi orang mau ngomong apapun selalu mengalami, reject, menolak. Saya ingat sekali, saya diminta untuk berbicara dengan seorang anak yang terluka pada saat kita retret gitu ya. Oke, saya menyediakan diri gitu ya. Tapi pada saat anak itu disuruh oleh gurunya berbicara dengan saya, disuruh ya, bukan inisiatif sendiri. Lalu waktu saya tanya, silahkan duduk. Saya sudah baik, wajah saya senyum-senyumkan gitu ya, supaya saya tertarik anak itu. Lalu anak itu datang, Romo, saya suruh ngomong apa Romo? Lalu saya tanya, lah kamu mau berbicara apa? Nggak ada, saya mau nggak bicara apa-apa. Saya disuruh sama guru kok untuk bicara dengan Romo. Oh, kamu nggak ada sesuatu merasa apa-apa? Enggak, saya nggak merasa apa-apa kok. Jadi lihat di sini. Kita tidak pernah bisa menolong, tidak pernah bisa membantu siapapun orang yang merasa dirinya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Jadi orang itu bisa ditolong kalau orang itu sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan diri saya. Sama toh kalau Anda pergi ke dokter juga, Anda datang ke dokter, lalu dokter itu kan tanya toh, sedang apa gejalanya, sakit apa, lalu Anda misalnya datang, ayo tebak coba dokter, saya sakit apa? Dokter bisa nebak nggak saya sakit apa? Lalu dokter itu berkata, kamu sakitnya error, kata dokter itu gitu ya. Jadi bagaimana orang bisa menolong kalau orang itu merasa
Tidak ada sesuatu yang nggak beres dalam hidup saya. Dan yang kedua, dia tidak merasa dibutuh ditolong, maka orang ini susah, nggak mungkin. Menutup, itu yang dikenal dengan tawar hati. Maka Yesus tidak bagi Yesus menjadi kesulitan untuk menobatkan orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka orang yang tawar hati, merasa diri benar gitu. Dan yang kedua, bisa terjadi akibat dari orang terluka, ditolak, tadi dikatakan ditolak, tidak dihargai dan tidak disukai. Mereka akhirnya menjadi pribadi yang amat sangat terlalu sensitif. Hanya mengikuti perasaannya sendiri, maunya sendiri, menangnya sendiri. Jadi kalau kemarin itu, kalau tadi yang pertama itu adalah rejection-nya yang lebih ditekankan, sedangkan kalau yang di sini adalah orang yang merasa bahwa sentralnya adalah dirinya, sentralnya ada dirinya. Sehingga orang-orang seperti ini mudah jatuh pada ketidakberdayaan menghadapi apa? Hilang daya tahan, daya juang, ketekunan, dan mudah lari pada hal-hal yang enak, cepat, dan mengasihkan. Di sini kita bisa mengerti kenapa ada orang-orang tertentu yang hidupnya penuh tension, penuh tegangan, lalu dia akhirnya lari kepada narkotika, kepada psikotropika, ataupun kepada sabu, karena mereka ingin langsung merelaksasi, menenangkan. Jadi orang-orang ini tidak tahan menghadapi dengan tekanan. Entah itu tekanan pekerjaan, entah itu tekanan masalah, entah tekanan tanggung jawab, overloaded gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang mengalami overload, kepenuhan, kesesakan. Sehingga pada saat tertentu dia butuh sebuah releasing. Dan releasing, penenang yang amat instan, cepat adalah obat-obat. Itulah yang bisa dia lakukan. Dan orang-orang bisa terjadi, orang-orang terluka pun seperti itu. Gitu. Jadi ada orang-orang yang terluka yang tidak bisa handle, tidak bisa menghadapi, dan tidak mampu, mungkin juga karena tidak mau berlama-lama. Kenapa tidak mau berlama-lama? Jangan pernah lupa bahwa untuk membereskan batin itu memang membutuhkan sebuah proses kesabaran. Kenapa proses dan kesabaran? Karena peristiwa luka itu sudah terjadi begitu lama. Dan begitu sudah terpendam di dalam diri kita. Maka kita membutuhkan sebuah proses untuk menggali, untuk mengangkat, untuk menyadari, untuk mengalami dan merasakan kembali. Nah, kita sudah berbicara tentang akibatnya, dan akhirnya akibat dari luka itu muncul dari sebuah, maka akibat luka ini muncul pada tanda-tanda. Pada tanda-tanda kejiwaan dan tanda-tanda kebutuhan dalam tubuh kita. Maka ada orang-orang tertentu yang karena terluka sejak dulu tidak mengalami sebuah kedekatan, sebuah kehangatan fisik, maka orang itu menjadi pribadi yang punya perasaan, keinginan, kebutuhan secara badannya untuk dipeluk, dilindungi, disayang, kuat sekali. Kuat sekali. Ini cerita intermezzo ya. Intermezzo. Saya itu kan senang makanan Padang, karena nasi Padang itu kan enak banget gitu ya. Apalagi kalau udah nasi Padang itu kan sayurnya itu kan, waduh, gurih sekali. Ada di sini tuh ada makanan Padang yang murah. Karena kan kalau pastur itu kan cari murah, hemat. Murah dan enak. Sehat itu nomor sekian. Yang penting murah dan enak gitu. Lalu apalagi kalau makanannya itu aja gitu kan, kadang-kadang kita butuh variasi. Lalu yang lucunya, suatu saat ada seorang perempuan putih cantik, walaupun di masker kelihatan cantiknya. Lalu saya kan karena ini distancing kan pada saat ini kita berjauhan. Lalu si masnya ini
melayani dengan penuh semangat gitu. Semangat sekali. Mau apa lagi? Ini enak loh gitu ya. Enak loh gitu. Terus si mbaknya itu udah selesai, pergilah lalu saya gitu ya. Lalu si mas pas si mbak itu pergi, si mas itu langsung greget deh aku gitu. Terus saya mengatakan, Mas, kenapa Mas? Itu cantik banget Mas. Ih, ingin saya terekam gitu. Kata saya, nafsu banget sih kata saya. Lalu saya ngomong, Mas, saya kalau milih perempuan itu dengan otak-otak sapi, mendingan otak-otak sapi daripada perempuan itu gitu. Otak-otak sapi mah nggak membuat masalah, perempuan seperti itu membuat masalah, Mas, kata saya itu. Jadi apa yang saya mau katakan, memang ada orang-orang tertentu, maaf ya, ada orang-orang tertentu begitu sangat senang berpelukan, memeluk, menyentuh gitu ya. Maka ini seringkali saya selalu mengingatkan, saya pun sama gitu ya. Saya sadar sejak kecil memang tidak terlalu punya ekspresi itu semua gitu. Tapi ya syukurnya akhirnya saya bisa terpuaskan saat ini. Dengan siapa? Dengan ayah. Gitu, saya dengan ayah, dengan adik, dengan keponakan saya memeluk. Tapi saya dengan Mas Dinar, dengan orang lain, saya no, saya nggak mau. Nggak mau. Di sini, kalau orang itu tidak hati-hati, inilah yang akhirnya, maaf, kenapa muncul sebuah abuse. Karena ada di dalam diri sosok-sosok orang tertentu keinginan untuk selalu memeluk, menyentuh. Dan yang kedua, inilah kenapa kok begitu banyak anak-anak remaja yang berpacarannya kebablasan. Karena mereka seperti mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, dipeluk oleh pacarnya, didekap dengan penuh kehangatan, dibelai-belai, bablaslah akhirnya gitu ya. Jadi dia sudah tidak bisa lagi sadar. Jadi kalau orang sudah tidak bisa sadar, akhirnya apa? Hanyut, larut, gitu. Enak terus. Yang kedua, luka muncul dalam kebutuhan apa? Perhatian. Jadi perhatian itu berarti orang itu ingin bahwa perasaannya diterima, kalau dia ngomong itu didengarkan, dimengerti, bahkan dilayani gitu ya. Jadi lihat ada orang-orang tua, terutama orang-orang tua muncul kembali muncul kembali kebutuhan ini sangat kuat kembali. Betapa tersinggungnya pada saat cucunya tidak datang hari Minggu atau tidak telepon gitu ya. Sebulan nggak pernah ngunjungin dia marah, dia jengkel, dia kecewa karena dia merasa ingin dimengerti, ingin diperhatikan. Lalu yang ketiga juga ada kebutuhan yang begitu amat sangat pengakuan. Gitu ya. Pengakuan bahwa dia tuh sudah kerja, bahwa ini tuh sudah saya tuh sudah melakukan sesuatu loh, bahwa kamu itu harus mengakui bahwa saya tuh sudah kerja keras gitu. Maka penting sekali, maaf ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa 4 hal yang saya sebutkan di sini memang dibutuhkan, tetapi orang yang terluka biasanya berlebihan. Memang ini kebutuhan kita, betul gitu, kebutuhan. Saya butuh afeksi, saya juga butuh perhatian, saya butuh pengakuan, benar. Tetapi di dalam diri orang terluka, ini muncul menjadi sesuatu yang dia cari. Ya, itu yang saya cari. Itu yang saya katakan. Dia cari. Dicari. Karena ini yang bisa membuat dia puas. Maka kalau kita sampai titik bahwa kita mencari pengakuan lalu dicari sampai kepuasan, dan di saat saya tidak diakui, maka dia akan tersinggung, dia akan marah-marah. Dan yang keempat adalah kekuasaan. Artinya kekuasaan itu sesuatu yang membuat dia bisa menunjukkan power dia, bisa menunjukkan siapa dia. Ini hal yang amat sangat penting bagi orang itu. Maka
berbahaya sekali pada saat orang tertentu mempunyai power dan akhirnya menggunakan power ini untuk keuntungannya diri sendiri saja. Ini bisa membuat salah gitu ya. Jadi misuse gitu. Pada saat dia menggunakan kekuatan, power, kuasa untuk menekan bawahnya. Dan sekali lagi berlebihan munculnya. Saya teringat pada saat saya kecil, ayah adalah sosok yang powerful. Ayah yang menggunakan kekuatannya akhirnya untuk mengatur dan menekan anak-anaknya. Sehingga saya ingat sekali sejak kecil ya, saya itu saya itu tunduk kepada ayah bukan karena menghormati, tetapi karena takut. Karena takut. Karena saya tahu saya salah melakukan, saya gagal, failure, saya dihukum. Hanya itu yang saya ketahui. Maka saya berusaha untuk berbuat baik, saya berusaha untuk baik supaya tidak dihukum. Dan itu berpengaruh pada diri saya benar gitu ya. Saya melakukan sesuatu dengan dengan rapi karena saya takut dihukum. Saya menyiapkan segala-galanya karena takut disalah-salahkan. Jadi bukan karena memang penting, bukan memang karena perlu, bukan gitu ya. Tetapi karena ada sebuah akibat yang sejak kecil itu saya terima gitu. Jadi memang penanaman disiplinnya adalah penanaman disiplin dari power ini. Power itu kan melakukannya kalau salah, hukum. Gitu ya. Kalau benar, ya nggak pernah dikasih reward, gitu, nggak pernah dipuji. Gitu. Kalau benar malah dikatakan, ya sudah wajar kalau benar memang harusnya seperti itu. Gitu. Nggak perlu dipuji. Itu lihat. Jadi berhadapan dengan semacam itu, orang akhirnya apa? Orang akhirnya melakukan sesuatu di bawah ketertekanan, bukan di dalam kebebasan. Nah, kalau kita berbicara tentang penderitaan, pengalaman penderitaan itu apa? Jadi kalau kita berbicara tentang pengalaman luka batin itu, penderitaan itu apa? Penderitaan itu adalah pengalaman pahit yang mempengaruhi manusia, saya, berelasi dengan diri saya, dengan sesama, dengan Tuhan. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan dirinya sendiri. Benar, tidak suka. Itu yang membuat dia berelasi dengan dirinya, saya tidak nyaman. Saya sebetulnya jengkel, kenapa kok saya dilahirkan seperti ini? Ya memang ini mungkin luka yang lama gitu ya, luka lama gitu ya. Saya dulu dikatakan, kamu ini kan, saya pernah cerita ya, saya tuh sejak kecil dihina sebagai anak yang hitam gitu. Black, black. Saya SMP dipanggil si Black. Black. Gitu. Hey Black, Black, Black gitu. Semua teman-teman tertawa gitu. Semua tertawa, saya tertawa tetapi dalam kesedihan gitu, dalam kepahitan gitu. Black, Black, Black gitu. Si Black datang gitu ya. Membuat saya merasa, ya karena waktu SMP saya sekolah di Katolik, dan di Katolik kan teman-teman saya hampir 90% putih-putih gitu ya. Saya sendiri yang hitam gitu ya. Saya juga merasa bingung, kenapa kok seperti ini? Dan itu terjadi kepada keponakan saya. Keponakan saya sampai tidak mau sekolah karena dia dibully oleh teman-temannya. Kamu hitam nih, kamu aneh gitu ya. Kamu bukan manusia gitu ya. Itu kan menyakitkan. Mungkin lucu gitu ya, fun. Tetapi bagi anak, itu menjadi sakit gitu. Itu menjadi jengkel gitu. Nah, saya ingat akhirnya saya menolak. Saya tidak suka kulit saya hitam gitu. Saya tidak suka saya mandi itu waktu kecil digosok-gosok supaya saya jadi putih. Keluar malah bukan putih, malah lecet-lecet gitu, berdarah gitu ya. Lalu ibu berkata, ngopo le? Kowe iki Jawa, kowe iki wong Indonesia gitu ya. Kowe ya wireng ning saka konone gitu ya. Akhirnya toh saya menerima gitu. Jadi lihat di sini, mungkin ya maaf, itulah yang saya mau katakan. Jadi kalau ada anak-anak menangis, terluka, jangan selalu menganggap enteng gitu ya. Jangan menganggap enteng. Kayak gitu aja tersinggung, kayak gitu aja, udah biasa aja. Tolong.
ini sedang proses orang ini, anak ini sedang proses. Proses bahwa dia dibully oleh teman-temannya, dia disakiti oleh teman-temannya. Ini akan berpengaruh loh pada masa depan dia. Apakah dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri atau tidak? Maaf, misalnya anak yang lahir pincang. Maaf, misalnya anak yang lahir juling. Maaf, ada anak yang lahir tertentu dengan cacat fisik dan kalau dihina dan dijelek-jelekan, itu akan membuat dia merasa saya tidak terima dengan diri saya. Maaf, saya juga punya teman yang tersinggung. Memang sejak kecilnya laki gitu ya, kemayu. Ini anak-anak itu kemayu gitu ya. Kemayu itu ya walaupun laki-laki tetapi agak megal-megol gitu ya, agak megal-megol gitu ya. Kan ada orang yang disebut kemayu tapi senang gitu ya, malah menunjukkan rapopo, aku rapopo gitu ya. Ada juga yang kayak gitu ya. Tapi ada orang yang tidak suka gitu ya. Dan kalau begitu orang ini bisa membenci dirinya. Itulah sebabnya kenapa jangan pernah heran cukup banyak anak yang ingin bunuh diri. Bunuh diri. Pada saat ia gagal, pada saat ia merasa cintanya ditolak, kenapa ia bisa langsung bunuh diri begitu saja? Karena sistem batin dia tidak kuat. Jangan-jangan memang dia sebetulnya rapuh. Maka pada saat orang rapuh ini menjalin relasi, jatuh cinta, dan ditolak, hancur. Jadi kalau orang rapuh menjalin relasi percintaan kemudian ditolak, hancur. Gitu. Karena sejak awal dasarnya dia sudah sebetulnya tidak mencintai dirinya sendiri. Dan bisa jadi juga tidak mencintai sesamanya tadi dan Tuhannya. Banyak sekali pengalaman kisah-kisah kehidupan yang seperti itu gitu. Maka ada orang-orang tertentu yang tidak mau percaya pada orang lain. Saya ingat pada saat memberikan sebuah seminar, lalu ada seorang perempuan yang sudah akil balik, perempuan yang sudah 30 sekian tahun gitu. Lalu dia cerita, Romo, karena saya berbicara tentang perkawinan gitu ya. Lalu dia masih single. Lalu dia berkata, Romo, saya itu jujur saja saya lebih tertarik dengan hal-hal rohani daripada harus berpacaran. Saya tidak senang dengan pacaran gitu. Saya tidak mau dekat dengan pria gitu. Saya sudah pernah dekat dengan pria. Saya adalah orang menarik, Romo. Saya orang baik, saya orang tahu bau kitab suci dan seterusnya gitu ya. Tapi saya dekat dengan pria, saya selalu curiga, saya selalu takut bahwa saya misuse gitu ya, disalahgunakan gitu ya. Jangan-jangan saya juga nanti hanya dicari hal yang menguntungkannya saja dalam diri saya gitu. Jadi dia sebelum berelasi saja sudah dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Lihat di sini. Jadi ada apa orang seperti ini pasti ada histori gitu ya. Nggak mungkin muncul begitu saja. Ingat itu. Jadi tanda-tanda entah pendapat, entah pikiran, entah kepercayaan orang itu tidak muncul begitu saja, pasti ada sesuatu di masa lalu yang mempengaruhi pola pikir, pola perasaan, dan pola kehendak orang itu. Nah, masih oke Ibu Riana, saya masih teruskin? Silahkan Romo. Ini baru setengah jalan, Mo. Boh, setengah jalan saya kok udah empet-empetan ya. Lalu yang kedua, bahwa pengalaman pahit kalau tidak diolah itu membusukkan hati kita. Apa maksud saya? Jadi pengalaman histori masa lalu itu kalau kita tidak olah, akhirnya muncul lagi sebagai tanda-tanda tadi. Dari tanda-tanda apa? Nanti akan saya perlihatkan. Tanda-tanda jiwa yang terluka itu seperti apa? Gitu. Ada sebuah hal yang membuat saya juga kadang-kadang jengkel gitu dengan diri saya sendiri. Kok gue kayak gini sih? Kok gue jatuh lagi sih? Kok gue kayak gini? Nah itu. Sepertinya ada sifat-sifat dalam diri saya. Ada, ya itu ya apa ya? Hal-hal yang nggak saya duga. Kok saya bisa seperti ini ya? Kok saya bisa semarah ini ya? Kok saya bisa sejengkel ini? Gitu. Ada sesuatu yang tidak pernah bisa saya
perhitungkan dalam diri saya. Itu muncul kayak gitu. Karena apa? Karena pengalaman yang tidak diolah ini. Maka pengalaman pahit kalau tidak diolah, akhirnya akan menjadi apa? Menjadi pengalaman itu adalah kutuk. Jadi kalau boleh saya tidak mengalami itu. Kalau boleh milih, saya nggak mau mengalami itu semua. Nah, siapa yang membuat kita menderita? Jadi tidak setiap orang gitu ya, tidak begitu saja kita mengatakan bahwa saya bisa terluka oleh siapapun. Ya, enggak lah gitu ya. Kalau kita cuma baru ketemu sekarang gitu ya, cuma 1, 2, 3 kali, misalnya ada kata-kata saya maaf gitu ya, yang tanpa kontrol melukai, ya paling sejam Anda sakit, setelah 2-3 jam wajah saya pun Anda lupakan gitu ya. Jadi orang yang bisa melukai saya adalah orang yang punya arti dalam hidup saya. Orang yang kita sayang, orang yang punya hubungan batin. Di sini yang amat sangat akhirnya membekas dalam batin saya. Maka saya seringkali berbicara bahwa orang-orang yang sulit saya ampuni, dulunya adalah orang yang sangat saya percaya. Dulunya adalah orang yang sangat saya idolakan. Dulunya adalah orang yang sangat saya kasihi. Nah, pada saat orang yang sangat saya kasihi, saya idolakan, saya percaya, dia menyakiti saya, maka saya akan sulit banget untuk memaafkan dia. Kenapa? Karena saya sudah punya ikatan batin. Karena saya sudah sangat percaya. Seperti dia ada di dalam hati saya, ada di dalam pikiran saya, ada di dalam keinginan saya. Keinginan saya untuk dekat dengan dia, menyenangkan dia, ada di dalam pikiran saya. Saya selalu berpikir apa ya yang membuat dia senang itu ya. Saya pikir, aduh kalau bersama dia selalu membahagiakan. Perasaan pada saat saya dekat dengan dia, bersama dia, selalu sukacita, selalu penuh dengan euforia gitu, kehangatan. Ini. Jadi kalau orang itu sampai menyerap pikiran, perasaan, dan keinginan Anda, dan kalau orang itu melukai, maka pengaruh lukanya mendalam bagi diri saya. Sedangkan kalau orang itu tidak ada dalam pikiran seperti saya kan, Pastor Eko kan tidak ada dalam pikiran Anda. Anda berpikir pada saya kalau ada ingin punya keinginan untuk mengundang saya, baru memikirkan saya gitu. Oh ya, kita undang Pastor Eko, baru mikirin saya gitu. Kalau sudah tidak punya ada mengundang pastor-pastor lain, nggak kepikir Pastor Eko siapa itu ya. Jadi tidak ada dalam pikiran, tidak ada dalam kehendak, tidak ada dalam perasaan. Maka kita tidak pernah bisa melukai. Bisa gitu, tapi hanya sekejap saja, hanya scratch nothing gitu ya, hanya sedikit. Tetapi orang yang sangat mendalam, itulah mengapa banyak orang yang terluka oleh orang tua, oleh saudara gitu. Di sini orang-orang yang dekat, orang yang harusnya melindungi dia malah menyakiti. Dan ingat, luka itu bukan masalah dulu kecil saja, bukan. Luka itu berjalan sampai sekarang. Jadi luka itu bukan masalah hanya pas. Luka itu bisa terjadi saat ini juga. Maka lihat, tidak jarang bahwa suami istri membuat sebuah komunikasi yang sama-sama menyakitkan. Bisa. Jadi komunikasi yang menyakitkan, komunikasi yang pahit gitu. Ada kata-kata yang menyinggung, lalu senang banget kalau kan ada yang maaf ya. Kan ada loh, saya tidak mengatakan semua, sekali lagi ada pasangan yang senang banget kalau pasangannya itu sebel, jengkel gitu ya. Jadi kalau ada hal yang menjengkelkan, dia ulang terus gitu sampai pasangannya, lu jangan ngomong itu lagi lah, jangan ngomong, lu ngomong itu gua tabok gitu ya. Lalu suaminya malah ngomong lagi gitu ya. Dia perkeras, dia tekankan, dia kasih stabilo gitu ya. Senang banget kalau istrinya jengkel gitu. Jadi lihat di sini bahwa apa yang terjadi, bahwa luka itu bukan masalah hanya
pas, tetapi juga saat kekinian bisa terjadi, sedang terjadi gitu ya. Dan ini berpengaruh pada apa? Future, kepada kedepannya. Apakah kita mau dekat dengan dia, makin sayang, makin percaya, atau saya makin distancing, mengambil jarak dengan orang itu. Menjauhi orang itu, menghindari orang itu. Nah, saya tadi mengatakan apa sih tanda-tandanya? Ini dari seorang pendeta. Bagus sekali. Dia mengatakan bahwa tanda-tanda orang terluka adalah, ini hanya poin-poinnya saja ya Bapak Ibu, tidak semuanya benar gitu ya. Ini kita bisa lihat insinuasinya gitu, tanda-tanda ini kenapa munculnya. Tidak peduli terhadap orang lain, perasaan yang terlalu sensitif, terlalu peka gitu, mudah marah gitu. Jadi memang marah itu ya memang spontan gitu, tetapi kalau terlalu mudah, tiba-tiba spontan marah itu aneh tuh ya. Manusia kan diciptakan oleh Allah karena kasih, bukan karena marah gitu ya. Jadi kalau spontannya manusia itu mudah marah, berarti ada sesuatu yang harus dia sadari, dia tata ulang. Menjauhkan diri dari teman, sahabat, dan keluarga gitu. Sulit mengampuni orang lain, keras kepala, tegar tengkuk, jiwanya labil gitu. Dan ini yang nomor 7, senang bergaul dengan teman senasib. Ini yang selalu saya lihat, bener loh. Orang-orang terluka tanpa sadar kumpul dengan orang-orang terluka. Kenapa bisa gitu? Ini saya bukan ngomong kosong, bukan. Ini bener. Kenapa sampai seperti itu? Karena ngomongnya nyambung. Gitu ya. Jadi kalau orang terluka, gue jengkel banget dengan yang... Ini di anak-anak SMA ya. Jengkel banget dengan mama. Lalu yang bener, saya juga jengkel dengan mama. Mama tuh nyebelin banget, terlalu banyak nuntut ini itu, terlalu banyak ngatur lah. Kita nggak nyambung. Bener gitu ya. Coba langsung ada muncul orang berkata, enggak loh, enggak setiap mamah kayak gitu loh. Mamah gua tuh beda. Saya yakin orang ini akan dijauhi. Orang itu tidak akan menjadi kelompok itu. Enggak. Karena apa? Setiap ngomong jelek dengan mama, dia nggak selalu oke, maka dijauhin gitu. Jadi lihat kecenderungannya orang terluka bersama dengan orang terluka. Kenapa? Victim akan bergabung dengan para victim. Merasa kita ini adalah korban. Kita ini adalah orang-orang yang terluka. Kita ini adalah korban dari lelaki hidung belang. Alah, kampret. Kenapa Anda mau dikorbankan? Berarti Anda juga bodoh gitu ya. Saya tidak membela laki-laki, Bapak Ibu. Saya mengatakan, kenapa munculnya seperti itu gitu ya. Karena itu tadi gitu. Jadi orang-orang nuansa bicaranya sama. Muncul di situ sama, sehingga gabungnya, klopnya kena gitu, jalan gitu. Yang ke-8, suka menghakimi orang lain, mudah frustrasi, tidak pernah merasa puas, rendah diri, angkuh, sombong. Dan kalau kita bisa lihat, ini yang saya selalu suka. Sigmund Freud, salah satu ahli ilmu psikoanalisa, mengatakan bahwa kesadaran manusia itu hanya, katakanlah cuma 10%. 90% seperti gunung es, iceberg. Ada bawah sadar. Dan di dalam bawah sadar, gunung es ini yang terdalam, itu adalah apa? Rasa sakit, kecewa, marah, sedih, merasa disingkirkan, dibanding-bandingkan. Kenapa pengalaman sakit itu ada di bawah sadar kita? Karena kita selalu berusaha untuk melupakan, menekan, menganggap tidak ada pengalaman sakit itu. Berbohong dengan apa? Dengan mengatakan sudah diampuni kok gitu, sudah gitu. Jadi kita tidak mau mengangkat pengalaman kepahitan itu ke alam sadar karena memang kita tidak mau, takut, gelisah. Seperti tadi saya katakan. Jadi orang untuk mengangkat alam bawah sadar ini ke atas, ke alam sadar, itu adalah proses yang tidak gampang, tidak mudah.
Ini yang tadi saya katakan bahwa proses memaafkan, mengampuni, itu adalah sebuah proses yang berat. Karena pengalaman sakit itu sekali lagi ditimbun di bawah sadar. Maka sekarang proses membereskan itu adalah proses yang perlu keberanian. Perlu keberanian. Perlu kerendahan hati. Perlu kemauan untuk tidak meletakkan diri sebagai victim. Nah, ini menarik bagi saya. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, saya berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman mendampingi, proses penyembuhan luka itu bisa berlangsung kalau kita tidak menempatkan diri kita sebagai victim, korban. Memang korban, tetapi jangan sampai hanya bisa menyalah-nyalahkan. Seolah-olah saya adalah orang yang tidak mengambil bagian dalam sistem kesalahan itu. Tidak ada. Pasti saya mengambil bagian. Kenapa saya dilecehkan? Mungkin karena saya mau dilecehkan. Saya tidak berani untuk melawan pelecehan itu. Mengapa sampai saya diperalat? Karena saya merasa selalu mengalah terus. Saya tidak mau menunjukkan perasaan saya, pendapat saya, gitu ya. Kenapa saya seperti itu? Karena saya mungkin adalah pribadi yang tidak mau fight. Kan ada orang-orang tertentu peacemaker gitu. Senangnya damai, tidak mau frontal, tidak mau argue gitu. Itu saya, jujur. Saya orang yang seperti itu. Saya tidak mau argue, udah nggak mau ambil pusing lah gitu ya. Cek-cek bocek, biarin aja lah, cengli-cengli aja. Udah, saya tuh adalah orang yang senang cengli-cengli gitu ya. Nah, ya kalau ya udahlah cengli-cengli lah gitu ya. Maka seperti tadi gitu ya. Mulai jam 7, saya nggak akan mengatakan harus jam 7. Enggak, pastor mundur, boleh. 2 jam, boleh. Cengli lah, cengli gitu ya. Saya orang yang seperti itu gitu. Saya bukan orang yang tap. Enggak. Ya saya siap sebelumnya, betul gitu. Tapi lihat di sini, bisa terjadi kenapa orang seperti ini akhirnya kok tidak dihargai, kenapa kok tidak dianggap. Jangan takutlah dengan orang seperti itu, sering dilecehkan. Karena bisa jadi karena saya pun mengambil peran dalam tindakan orang terhadap saya. Maka saya mengatakan tidak pernah boleh kita berkata, saya hanya victim belaka, enggak, hanya korban belaka, enggak. Saya pun memberikan masukan, membuka pintu sehingga orang itu bisa masuk melukai saya. Jadi di situ kita harus sadar, akhirnya kita bisa membereskan. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang membereskan luka, pertama-tama yang harus kita sadari adalah bahwa rasa sakit, penderitaan akan memotivasi kita berubah. Jadi kita harus sadar itu. Jadi kalau kita punya rasa sakit, berarti kita harusnya sadar ada sesuatu yang tidak beres dengan diri saya. Sama toh seperti COVID sekarang toh. Dulu kan gejalanya, kalau gejalanya mulai seperti flu, wah harus hati-hati gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu, Saya harus menjaga tubuh saya sehat dan seterusnya gitu. Tidak boleh mendiamkan gitu. Cuma batuk-batuk sedikit, wah itu ada sesuatu gitu. Nah itu. Jadi kalau ada batuk gitu, seperti sekarang itu kan menjadi lucu. Saya ingat misa bersama-sama dengan 3 imam. Lalu satu imam yang di tengah tuh tiba-tiba batuk. Lalu kita dua-duanya yang dipikir langsung minggir kayak gini. Spontan langsung minggir. Jadi mungkin ini tanda-tanda kena COVID gitu. Jadi perhatikan bahwa kalau kita punya tanda, tubuh itu bereaksi karena ada sesuatu yang masuk dalam diri saya. Mengapa orang batuk, mengapa orang menguap, mengapa orang garuk-garuk? Karena ada sesuatu. Sama, batin juga, jiwa juga kayak gitu. Kalau kita mulai gelisah, kalau kita merasa menjadi orang yang selalu merasa, kok saya itu tidak damai ya, kok saya itu tidak sukacita ya, saya itu selalu sedih. Nah itu.
Maka saya tuh harusnya ada sesuatu yang harus dirubah. Ada sesuatu yang nggak beres dengan diri saya gitu. Sekali lagi jangan tanya pada orang lain. Apa ya Romo? Ya saya tidak tahu kan yang punya yang bergaul dengan tubuh Anda, pikiran Anda, perasaan Anda adalah Anda. Maka subjek pertama dan utama yang bisa membereskan diri Anda adalah diri Anda sendiri gitu. Maka harus butuh ini. Dan kedua, kita harus sadar menghadapi penderitaan itu punya dua cara. Pertama menolak, melawan, menghindar. Jadi kalau orang menolak, menghindar, melawan, itu berarti menekan. Perasaan jengkel, marah itu ditekan. Maka kalau makin ditekan, ingat, saya selalu memperumpamaannya, kalau balon atau bola itu masukin ke dalam air, ditekan ke dalam, apa yang akan terjadi? Bola itu ingin naik ke atas, sama. Jadi kalau kepedihan, kejengkelan itu semakin ditekan, dia akan muncul terus-menerus. Maka kalau kita belajar meditasi juga, kan ada para guru-guru pendamping meditasi. Kalau Anda tanya, Romo kok saya tiba-tiba mikirin ini, coba tolak. Kalau ditolak itu muncul terus, berarti ada sesuatu yang ingin dibereskan. Ikutin dulu, tanyakan, ada apa? Itu dalam dalam latihan sadhana kayak gitu latihannya. Jadi sama. Jadi pada saat di bawah sadar ini semakin ditekan, justru dia makin kuat daya lawannya. Dia ingin diterima. Lu tuh punya ini yang nggak beres lu tuh gitu ya. Ini tuh kamu tuh sedih loh, kamu tuh sedih. Jangan bohong bahwa kamu tuh nggak ada apa-apa. Kamu tuh sedang sedih loh gitu. Kamu tuh sedang punya masalah gitu. Maka di sini dikatakan kalau orang menolak, bisa terjadi penderitaannya berkepanjangan. Maka saya berkata kepada beberapa orang, saya mendampingin beberapa orang yang suaminya meninggal, istrinya meninggal, bersedih karena COVID begitu mendadak. Saya mengatakan, okay, take time to mourn, ambil waktu untuk berduka. But you must decide the time. That is enough. Why? Because life still must go on. Gitu ya. Harus berjalan lagi. Hidupmu masih terus harus berjalan. Jadi kalau kita menderita boleh, kita kecewa menangis boleh, tapi tidak boleh berkepanjangan. Maka tahap yang kedua yang benar adalah apa? Menerima, memasuki penderitaan. Jadi kalau boleh saya katakan memang menghadapi penderitaan itu ada tahapannya. Pertama menolak, lalu kalau menolak ini akhirnya membuat orang menjadi gelisah. Pilihannya adalah yang kedua akhirnya. Menerima, memasuki penderitaan itu. Dan di sini akhirnya saya bisa mengatakan bahwa memasuki penderitaan, menerima penderitaan, itu adalah sebuah keberanian untuk memaafkan. Entah memaafkan Tuhan, entah memaafkan diri sendiri, entah memaafkan orang lain. Maka Mark Driscoll berkata sebagai seorang psikolog, dia mengatakan forgiveness is both about decision and about process. Jadi pengampunan, bahwa saya ingin membereskan itu adalah sebuah decision, keputusan saya. Saya mau beres. Jadi Anda jangan pernah lupa ada sebuah pepatah yang menarik lagi. Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Ini yang saya mau katakan. Bahwa saya itu mengampuni bukan karena dia itu layak diampuni, bukan saya bisa mengerti, enggak gitu. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa luka itu bukan untuk dimengerti. Boleh kita bisa mengerti, tapi sometimes pengalaman itu tidak bisa dimengerti. Kepahitan itu, kenapa kok bisa sampai terjadi kayak gini sih? Kenapa kok papa tege-tege banget sih? Kenapa? Nggak bisa dijelaskan. Yang bisa adalah apa? Diterima.
Jadi diterima. Dan akhirnya apa? Saya mau menerima ini, saya mau berdamai karena saya ingin bahagia. Saya ingin bahagia. Saya tidak mau hidup di dalam tekanan. Jadi membereskan ini itu berarti apa? Sebuah keputusan bahwa saya tidak mau hidup di dalam tekanan. Maka kembalilah kepada apa yang ditawarkan oleh Yesus. Yesus berkata dalam Injil Yohanes, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai ku berikan kepadamu. Damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Itulah pemberianku kepadamu. Jadi Yesus itu berkata apa? Berdoa tinggal di dalam Allah. Jadi orang itu harus tinggal di dalam Tuhan, bukan tinggal di dalam kepahitan. Maka kalau tinggal di dalam Tuhan itu berarti kita harus mengimani bahwa pengalaman-pengalaman sakit itu seringkali diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk hidup Anda. Sekali lagi, bahwa begitu banyak kepahitan, kesakitan dibiarkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup saya dan Anda karena Tuhan ingin membentuk kita. Allah tidak mau mempunyai anak-anak yang lembek. Allah tidak mau mempunyai anak-anak yang mudah nangis. Allah tidak mau mempunyai anak-anak yang mudah mengemis. Allah ingin membuat anak-anaknya kuat. Bapak Ibu lihat kenapa Allah mendidik bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah terjanji 40 tahun dengan kekerasan. Padang gurun yang mereka lalui bukan padang belantara yang indah, sejuk, penuh dengan buah-buah, penuh dengan air-air jernih, bukan. Padang gurun yang tidak ada makanan, yang tidak ada air, Tuhan yang menyediakan. Ini perjalanan kehidupan. Saya selalu melihat, oh itu ya Tuhan itu. Kenapa saya dituntun sampai seperti sekarang itu melalui tangis dan air mata. Melalui penghinaan dan pelecehan. Si Eko nggak mungkin jadi Romo. Si Eko bodoh, si Eko tolol gitu ya. But you know God have a promised land for us. Gitu. Jadi kalau Allah itu sudah menyediakan promised land, tanah terjanji yang baik, kita hanya punya pilihan apakah kita mau tinggal di dalam Tuhan atau tidak. Maka dua proses yang harus kita alami di dalam proses pemberesan luka adalah apa? Mau tidak, letting go, letting go, letting go. Biarkan kepahitan itu keluar, biarkan perasaan sedih, putus asa, kecewa keluar dari batin Anda. Jadi saudara-saudaraku, sama seperti saya selalu mengandaikan, ini penuh dengan air putih. Kalau tiba-tiba ada pegawai Romo, ini kopinya udah jadi, lalu saya nggak punya gelas selain ini. Langsung ditumpahkan aja kepada air putih ini. Pasti kopinya aneh rasanya. Nah, bagaimana supaya saya bisa menikmati kopi? Kosongkan dulu gelas ini. Baru bisa menikmati kopi. Sama. Kalau hidup batin Anda dipenuhi dengan marah, jengkel, kecewa, Tuhan mau memberkati seperti apapun nggak akan bisa dirasakan. Jadi saya bisa merasakan berkat Tuhan, kasih Allah, Allah itu mencintai saya. Kosongkan dulu gelas ini, supaya berkat Allah bisa masuk ke dalam batin kita. Jelas? Minum dulu kalau begitu. Masih tetap nggak ada yang ngirim kopi. Ya kita minum sama-sama gitu ya. Jadi sama, itu letting go, mengosongkan.
batin kita dari amarah, dari kejengkelan. Bapak Ibu, dibutuhkan kemauan, dibutuhkan. Seringkali kita tuh nggak rela pastor, dia orang begitu salah kok saya maafkan begitu saja gitu, saya nggak rela. Ini yang membuat saya berat. Ini yang membuat saya tidak bisa tinggal di dalam damai Tuhan. Karena saya nggak rela gitu ya. Dia sudah menyakitin saya parah banget, pastor. Saya inginnya dia dihukum. Saya senang kalau dia melihat dia stroke, mati di depan saya. Itu toh. Gitu ya. Saya itu sebagai manusia memang inginnya terjadi pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu ya. Jadi saya inginnya seperti itu. Hukum rimba. Kita inginnya hukum rimba yang terjadi. Kita nggak tahu bahwa yang mengatur kita adalah hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan tidak mengatur batin kita, ya akhirnya kita tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang damai. Dan yang kedua, letting God. So, when you let your anger from your heart, God can come and fill your heart with the peace and grace of love from the God. Jadi pada saat kita mengosongkan batin kita, biarkan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memaafkan, bisa mengampuni. Maka slide terakhir. Bagaimana saya bisa letting go? Pertama adalah saya harus berani merasakan, menghadapi, dan bersedih kembali. Ini yang disebut sebagai take time to mourn. Ini yang disebut sebagai ambil waktu untuk berduka. Dan setelah kita berani merasakan, menghadapi, bersedih, berduka kembali, saya harus punya saat untuk mengungkapkan beban saya. Jadi bisa orang lain, bisa menulis, bisa dalam doa, bisa mengekspresikan seperti apapun gitu. Ada orang tertentu yang mengekspresikannya pergi ke gunung teriak. Wah, dengan bahasa apapun, lalu dia puas. Oke. But you must let it go, keluar. Ada orang yang butuh ngobrol, gue ingin ngomong, gue ingin cerita gitu. Lalu dia cerita panjang, udah ya, selesai ya. Setelah itu dia pergi aja. Ada orang yang kayak gitu ya. Karena apa? Ingin letting go. Ada orang yang letting go-nya nulis di buku harian. Curhat dia. Ada, itu letting go. Ada orang yang ke kapel, ke gereja, berdoa sambil menangis-menangis di depan patung Bunda Maria. Ada. Jadi saudara-saudaraku, mengungkapkan perasaan ini, Anda punya cara yang sangat pribadi. Boleh. Tidak hanya ada satu cara. Tuhan itu memberikan begitu banyak cara. Maka saya harus bisa menemukan cara saya. Lalu kalau Anda tanya, lalu Romo terluka apa caranya? Saya datengin yang melukai saya tabok. Itu kalau saya nggak jadi pastor, saya kalau jadi preman kayak gitu kali ya. Saya biasanya melakukannya kalau saya punya waktu untuk keluar. Saya senang dengan alam gitu ya. Saya dengan alam. Saya kalau senang dengan ke hutan, jalan sendiri gitu. Saya senang jalan sendiri. Ya saya melakukannya di sana. Atau kalau saya tidak punya waktu ya saya dalam doa. Saya dalam doa pribadi saya mengungkapkan. Saya amat sangat jarang ngobrol dengan orang lain. Jarang saya ngobrol dengan orang lain untuk mencurhatkan. Lalu yang akhirnya setelah itu baru kita bisa menerima dan mengampuni. So, lihat sekali lagi perjalanan itu. Perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan yang sekali lagi membutuhkan kemauan untuk apa? Untuk membereskan. Sebagai penutup, nyanyi lagi.
Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo sudah Sama-sama. memenuhi request saya, lagu Dia Mengerti. Oh, itu ada requestnya toh? Saya nggak tahu bahwa itu ada request ya. Ternyata satu hati toh. Thank you. Ya baik, terima kasih Romo untuk penjelasannya, untuk sharingnya. Kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman di sini. Saya akan bacakan. Pertanyaan pertama adalah dari Lil. Bagaimana kita harus menghadapi orang yang jiwanya terluka, Mo? Karena orang tersebut malah melukai kita. Dan malah kita yang dianggap terluka sebenarnya. Jadi mereka nggak sadar, mereka malah melukai kita dan mereka merasa kita yang terluka. Iya. Memang sulit ya. Sulit dalam artian membalik-balikan. Ya mungkin juga pertama-tama kalau dia orang itu ngomong bahwa saya yang terluka, ya oke. Mungkin kita harus jujur dahulu gitu ya, terima dulu bahwa dalam artian, oke, kalau dia mengatakan bahwa saya yang terluka, saya harus coba untuk istilah dalam bahasa Jawa itu metani. Metani itu apa ya? Metani itu mencari dulu, melihat dulu. Apakah memang saya yang terluka gitu? Apakah memang saya yang terluka gitu? Jadi saya lihat dahulu diri saya. Itu penting. Jadi pada saat saya bisa melihat apakah diri saya memang terluka atau tidak, saya akhirnya bisa sadarin, oh iya atau tidak. Kalau memang tidak gitu, saya enggak gitu. Saya sangat sadar bahwa saya melakukan ini bukan karena luka, karena itikat baik, karena ini. Lalu dia memang adalah pribadi yang terluka. Nah itu tadi, kita tidak pernah bisa membereskan orang yang terluka kalau orang itu sendiri merasa tidak terluka. Pertama, dan yang kedua, saya tidak butuh bantuan kamu untuk membereskan saya. Itu nggak bisa. Jadi kalau begini, apa akhirnya yang terjadi? Maaf, kalau memang berhubungan dengan dia, kontak dengan dia bukan sebuah keharusan gitu ya. Dia adalah orang yang katakanlah jarang gitu ya, jarang, tidak terlalu berpengaruh dengan hidup saya. Ya sudah, saya take a distance gitu, take a distance. Kita boleh mengambil jarak. Kenapa? Karena mohon maaf, kalau istilah anak-anak muda, karena saya baru kemarin berbicara dengan anak muda, toxic relationship gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang membawa racun di dalam relasi. Jadi kalau ada orang tertentu yang membawa racun toxic relationship, saya harus berani mengambil jarak dahulu, mengambil jarak. Nah, kalau orang ini yang Anda maksud berhadapan dengan orang terluka, malah mengatakan saya luka, adalah pasangan Anda, itu kan berarti nggak bisa mengambil jarak gitu ya. Hanya bisanya adalah apa? Coba untuk belajar berdialog.